Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih saudaraku atas dukungan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus atas program ini, sehingga program ini boleh berjalan terus, dan biarlah kiranya program SRK boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara lewat pemberitaan firman Tuhan yang ada di program ini, menjadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu saudara, dan terus dukung program ini sehingga program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa men-share, like daripada program ini. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Oleh karena kesetiaan-Mu lah Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah lekang dari dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan boleh pertemukan kami lewat program SRK Siraman Rohani Kristen hari ini Tuhan Yesus Kristus. Itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, memberkatilah Engkau Tuhan atas program ini Tuhan. Dan memberkatilah Engkau Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, buat seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti program ini Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman-Mu ya Bapa di dalam surga, menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam program SRK hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Tentunya kalau kita berbicara tentang buah dalam sejarah perjalanan kehidupan saya belum pernah menemukan ada 1 buah tetapi 9 rasa. Umumnya yang kita temukan kalau ada buah, di dalam buah tersebut palingan 2 rasa,
3 rasa. Dan umumnya buah yang ada palingan juga 1 rasa. Tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa ada 1 buah, tetapi memiliki 9 rasa. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ikuti terus pemberitaan firman Tuhan ini. Kita akan melihat satu persatu, ya, 9 rasa yang ada di dalam buah ini. Kalau kita juga berbicara tentang buah, buah itu dihasilkan dari kehidupan. Ya. Pohon mangga itu bisa menghasilkan buah karena dia hidup. Ya. Kalau kita tanam mangga dan mangga itu langsung mati, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Dia tidak akan menjadi besar. Atau kalau kita tanam mangga, lalu dia mulai bertumbuh, dia mulai besar, tetapi di tengah jalan, di dalam perjalanan kehidupan daripada mangga itu, tiba-tiba dia mati sebelum menghasilkan buah, berarti sampai kapanpun mangga tersebut tidak akan pernah berbuah. Jadi enggak ada buah dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang mati. Ya, saudaraku, jangan berharap ya tanam-tanaman, buah-buahan yang kita tanam di depan rumah kita, yang kita tanam di ladang kita, ya, tiba-tiba mati semuanya. Tiba-tiba mati semua tanam-tanaman yang kita tanam tersebut, buah-buahan yang kita tanam tersebut. Tetapi anehnya kita masih berharap akan buahnya. Ya, kalau sempat seperti itu orang akan katakan kita ini sudah jam 7:05 alias GILA. Gila. Karena apa? Karena tidak ada buah yang dihasilkan oleh karena kematian. Ya. Tetapi buah itu selalu berhubungan dengan yang namanya kehidupan. Artinya hanya tanaman, hanya tumbuhan, hanya buah-buahan yang hiduplah yang pada akhirnya nanti akan mengalami buah, akan berbuah. Dan ternyata kita sebagai manusia pun harus mengalami buah di dalam kehidupan kita. Jangan pikir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa buah itu selalu identik dengan buah-buahan. Buah itu selalu identik dengan tanam-tanaman, apa yang kita tanam. Tetapi juga buah identik juga dengan manusia, dengan kehidupan manusia. Artinya bahwa sesungguhnya manusia itu harus menghasilkan buah. Dan kalau tadi tanam-tanaman, buah-buahan yang kita tanam, itu buahnya itu dihasilkan dari kehidupan, maka kita manusia ini juga buah yang kita hasilkan itu dari kehidupan. Artinya manusia bisa berbuah, manusia bisa menghasilkan buah oleh karena dia hidup. Manusia yang sudah mati, ya, tentunya tidak akan bisa lagi menghasilkan buah. Itu sebabnya pohon ataupun tanam-tanaman ataupun buah-buahan, kesempatan untuk berbuah bagi dia adalah ketika dia masih hidup.
Tetapi seketika tanam buah-buahan tersebut sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk menghasilkan buah. Ya. Itu sebabnya suatu ketika di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada pohon ya yang tidak menghasilkan buah. Ya, sang pemilik daripada pohon tersebut menyuruh pelayannya untuk menebang. Tetapi dikatakan oleh yang mengurus tanam-tanaman tersebut, berikan dia kesempatan, siapa tahu tahun depan dia menghasilkan buah. Tetapi kalau tidak menghasilkan buah, maka tebanglah dia. Artinya, selama dia masih hiduplah, maka ada kesempatan bagi dia untuk menghasilkan yang namanya buah. Begitu dia ditebang, begitu dia mati, maka nggak ada lagi kesempatan untuk menghasilkan buah. Demikian juga ternyata di dalam kehidupan kita. Manusia menghasilkan buah di dalam hidupnya selama dia masih hidup. Begitu dia mati, begitu dia menghadap kepada Sang Penciptanya, maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk menghasilkan buah. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, inilah waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghasilkan buah. Sekali lagi, bahwa buah itu selalu beriringan dengan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah sudah mati. Di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan seperti ini. Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosamu. Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mati dahulu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Mati karena apa? Mati karena pelanggaran-pelanggaran, mati karena dosa-dosa mereka. Kalau firman Tuhan mengingatkan para jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mati, maka apa bedanya dengan kita yang ada saat ini? Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita semua manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali adalah orang-orang yang sudah mati. Mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran, mati oleh karena dosa-dosanya. Dosa yang diwariskan dari Adam dan juga dari Hawa. Dosa yang kita lakukan semasa kita hidup, sepanjang hidup kita. Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, itu membawa kematian kepada manusia. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan bahwa oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia mengalami akibatnya. Manusia sudah mati. Sehingga ketika oleh karena manusia sudah mati, maka manusia tidak mampu, tidak bisa berbuah lagi. Karena apa? Karena buah itu selalu dihasilkan dari kehidupan. Buah
tidak bisa dihasilkan dari yang namanya kematian. Artinya apa? Artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya tidak bisa menghasilkan buah ketika hidup saya sudah mengalami kematian. Dan kalau kita berbicara tentang kematian, maka Alkitab menjelaskan ada 3 kematian. Yang pertama mati jasmani, ya, artinya nanti satu ketika bahwa kita ini akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mati secara jasmani. Kita terpisah dari dunia ini, kita terpisah dengan saudara-saudara kita, ya, itu mati jasmani. Nah, yang kedua mati rohani. Mati rohani artinya bahwa kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita nggak percaya akan firman Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Sebagaimana Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka pada waktu itu juga dia mengalami kematian secara rohani. Ya, makanya firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau memakan buah ini engkau pasti mati. Dan memang dia mati pada waktu itu, yaitu mati secara rohani. Artinya terputus hubungan antara dia dengan Tuhannya. Terputus oleh karena pelanggaran, terputus oleh karena dosa. Dan ini tentunya sangat berbahaya, saudara. Kalau kematian jasmani ini tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Palingan kita hanya terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kematian jasmani masih ada harapan untuk menikmati kehidupan berikutnya. Karena sesudah kematian, sesudah mati, masih ada lagi kehidupan. Persoalannya adalah, apakah kita mau menikmati kehidupan sesudah kematian itu? Nah, sementara kehidupan rohani ini yang sangat berbahaya, saudara. Karena apa? Karena kita tidak ada relasi, kita tidak percaya sama Tuhan, maka sudah barang tentu akibatnya adalah yaitu kematian kekal. Artinya masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya bagi kita yang mati secara rohani, segera ambil keputusan, segera ambil tindakan untuk menghidupkan kehidupan kita yang sudah mati secara rohani. Lalu yang kedua adalah kematian kekal. Kematian kekal, ya, berarti ini tidak bisa lagi dirubah. Kalau kematian rohani tadi masih ada harapan untuk dihidupkan kembali. Tetapi yang namanya kematian kekal, ketika manusia sudah sampai ke sana, maka dia tidak bisa lagi mengatakan, oh tunggu dulu sebentar ya. Satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai antara orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Ketika orang kaya itu mati, si orang miskin, si Lazarus juga mati. Dia nggak ada lagi kesempatan untuk berubah hidupnya. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, tunggu dulu, berikan saya waktu untuk merubah hidup saya, untuk saya bertobat. Jadi jangan sampai kematian kekal menghampiri kehidupan kita. Karena tidak ada lagi waktunya. Pintu sudah tertutup. Bagaimanapun kita menggedor, pintu sudah tertutup. Mati secara jasmani, mati secara rohani, mati secara kekal. Kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Manusia sudah mengalami kematian oleh karena pelanggarannya, oleh karena dosa-dosanya. Mati, terputus hubungan dengan Tuhan.
Lalu kalau manusia sudah mengalami kematian, mati karena pelanggaran, mati karena dosa, bagaimana caranya manusia supaya hidup dan pada akhirnya manusia akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Kita kembali kepada pembacaan kita dalam kitab Efesus pasal 2 tadi. Dikatakan seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi jemaat Efesus tadi karena mereka sudah mati dalam pelanggaran mereka karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat itu memberikan kehidupan kembali kepada manusia. Memberikan kehidupan kembali kepada saya. Memberikan kehidupan kembali kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, hanya Yesus Kristuslah yang mampu memberikan kehidupan itu kepada manusia. Itu juga sebabnya Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan bahwa di luar daripada Tuhan, manusia tidak akan mampu berbuah. Dalam Yohanes pasal yang 15 yang digambarkan tentang pokok anggur yang benar, Tuhan katakan bahwa di luar daripada Yesus, maka kamu tidak mampu berbuah. Bagaimana supaya kita berbuah, menghasilkan buah? Maka kita harus melekat kepada Yesus Kristus, sang pemberi buah itu sendiri. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menghidupkan kita, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan itu kepada kita, maka buah tadi bisa kita hasilkan. Kuncinya kita melekat kepada pokok anggur tersebut. Kita nempel kepada pokok anggur tersebut. Berarti kalau kita tidak nempel, kalau kita tidak melekat, apalagi di luar daripada Kristus, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa berbuah. Lalu buah yang dimaksud di sini buah apa? Ini akan kita bicarakan dalam program Siraman Rohani Kristen berikutnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa buah itu dihasilkan ketika ada kehidupan. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bagi buah-buahan untuk menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan kita. Tidak ada kesempatan lagi bagi kita ketika kita sudah mengalami kematian. Justru pada saat inilah, waktu yang kita masih hidup ini, maka Tuhan memberikan kehidupan, memberikan buah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagaimana firman-Mu Bapa di dalam surga. Kalau hari ini kami berbicara tentang buah, 1 buah 9 rasa Bapa di dalam surga, bahwa buah itu Tuhan Yesus Kristus dihasilkan oleh karena ada kehidupan. Dan biarlah kiranya tiap-tiap kami Bapa di dalam surga memperoleh kehidupan yang daripada Tuhan, sehingga kami Bapa boleh menghasilkan buah Tuhan. Dan buah itu Tuhan, ketika kami melekat kepada Kristus, ketika kami nempel kepada Kristus, ketika kami memiliki kepada Kristus, ketika kami percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kesempatan bagi kami Tuhan untuk menghasilkan buah selagi kami masih hidup Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan program ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan mereka semakin cinta kepada Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kehidupan mereka Tuhan kami pertaruhkan sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Pekerjaan kami Tuhan, usaha kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati tiap-tiap pekerjaan mereka, tiap-tiap usaha mereka Bapa. Engkau berkati keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan kami mau menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan, dengan kebaikan yang daripada Engkau, dengan anugerah yang daripada Engkau Bapa di dalam surga. Sehingga dengan demikian Tuhan kami mampu menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.